Amerika Serikat, Inggris, dan Australia baru-baru ini menandatangani perjanjian internasional untuk bersatu melawan Cina. Akan tetapi, bergabungnya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia justru memancing amarah Prancis. Dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Indian Express, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam perjanjian internasional tersebut berupaya menjaga keamanan di wilayah Indo-Pasifik yang mulai dikuasai Cina. Namun Amerika Serikat, Inggris, dan Australia resmi menandatangani aliansi keamanan trilateral baru untuk Indo-Pasifik dalam upaya untuk melawan ketegasan Cina yang berkembang di kawasan itu. Dilaporkan bahwa Perdana Menteri Australia Scott Morrison memanggil Perdana Menteri Narendra Modi untuk memberitahukan terkait aliansi keamanan trilateral tersebut. Terkait upaya melawan Cina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan langkah mereka akan mempromosikan stabilitas di Indo-Pasifik dan mendukung nilai dan kepentingan bersama ketiga negara. Adapun perjanjian internasional yang disebut AUKUS, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat justru membuat Prancis naik pitam. Pasalnya, melalui perjanjian tersebut, Australia berharap untuk terbantu memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dalam upaya untuk melawan kekuatan Cina. Sedangkan sebelum itu, Australia sudah menandatangani kesepakatan membeli kapal selam dari Prancis senilai $90 Australia pada 2016. Prancis yang tidak diberitahukan perihal kesepakatan tersebut menyebutkan sebagai itikaman dari belakang. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pun bereaksi tajam terhadap fakta antara tiga negara tersebut. Ia menilai Australia telah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan Prancis. Kami telah menjalin hubungan saling percaya dengan Australia dan kepercayaan ini dikhianati. Saya hari ini sangat marah dan sangat pahit tentang perpisahan ini. Ini tidak dapat diterima di antara sekutu, ujarnya. Tidak hanya itu, ia turut menyoroti sikap Amerika Serikat yang dinilainya brutal dan sepihak. Yang menjadi perhatian saya juga adalah perilaku Amerika. Keputusan brutal, sepihak, dan tak terduga ini sangat mirip dengan apa yang dulu dilakukan Donald Trump. Sekutu tidak melakukan ini satu sama lain, terutama ketika mereka ingin memiliki pendekatan Indo-Pasifik yang koheren. Ini agak tidak tertahankan, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam pengumuman resmi kesepakatan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menyebutkan bahwa hal ini harus dilakukan guna mengamankan wilayah Indo-Pasifik. Kami mengambil langkah bersejarah lainnya untuk memperdalam dan meresmikan kerjasama di antara ketiga negara kami karena kami semua mengakui pentingnya memastikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dalam jangka panjang. Inggris, Australia, dan Amerika Serikat adalah sekutu alami. Sementara kami mungkin terpisah secara geografis, kepentingan dan nilai kami sama, kata Johnson. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina dengan tajam mengkritik kemitraan militer trilateral. Pemerintah Cina mengatakan akan memantau dengan cermat fakta yang akan sangat merusak stabilitas regional dan memperburuk perlombaan senjata dan merugikan upaya non-proliferasi internasional. Sebagai informasi, dalam upaya melawan agresi Cina sebelumnya ada 5 negara yang bergabung, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Perancis. Australia telah mengumumkan akan lebih banyak pasukan Amerika Serikat datang dan sekutunya akan bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pengumuman itu adalah langkah terbaru di tengah kekhawatiran bersama tentang meningkatnya ketegasan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Australia sebelumnya mengumumkan aliansi 3 arah dengan Amerika Serikat dan Inggris, di mana Canberra akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Di lain sisi, hal tersebut nyatanya membuat marah Perancis, yang kemudian kontrak utamanya untuk kapal selam konvensional telah dibatalkan oleh Perancis. Menguraikan langkah-langkah lebih lanjut pada kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan pihaknya akan secara signifikan meningkatkan kerjasama termasuk bekerja sama dalam pengembangan rudal dan persenjataan peledak. Dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Al Jazeera pada Jumat 17 September 2021, ia juga mengungkapkan Australia bersedia melihat lebih banyak marinir Amerika Serikat dalam rotasi 10 tahun melalui kota bagian utara Darwin. Saya memiliki aspirasi untuk memastikan bahwa kami dapat meningkatkan jumlah pasukan melalui rotasi di kawasan, kata Dutton. Kemampuan udara serta maritim akan ditingkatkan dan tentu saja daya kekuatan juga ditingkatkan, ia menambahkan. Perdana Menteri Scott Morrison sebelumnya telah mengatakan bahwa Australia akan memperoleh rudal jelajah jarak jauh Tomahawk. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin tanpa memberikan angka juga menegaskan bahwa pihaknya akan memperluas akses dan kehadiran tentaranya di Australia.
Austin mengatakan kedua sekutu membahas kekhawatiran tentang Cina dalam pertemuan 4 arah yang melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne. Cina telah menyuarakan kemarahan tentang kesepakatan kapal selam nuklir yang terjadi ketika Australia menghadapi tekanan komersial dan diplomatik yang meningkat dari kekuatan Asia, tujuan utama ekspor makanan dan energinya. Beijing telah melihat selama beberapa bulan terakhir bahwa Australia tidak akan mundur dan ancaman pembalasan ekonomi serta tekanan tidak akan berhasil, kata Blinken. Amerika Serikat juga tidak akan meninggalkan Australia sendirian di Medan, ia menegaskan. Sekitar 2.200 marinir Amerika Serikat dijadwalkan datang melalui Darwin pada rotasi 2021 dengan pembatasan karena COVID-19 dan tindakan karantina yang ketat dari Australia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebutkan perlunya fokus pada Cina saat ini pasca menarik pasukan terakhirnya dari Afghanistan bulan lalu. Dalam tanda ancaman lain ke Cina, Morrison akan menuju ke Washington minggu depan untuk pertemuan puncak 4 arah pertama dengan Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Selain itu, Dalton juga akan menunjuk Indonesia, Vietnam, dan Korea Selatan sebagai mitra Australia di kawasan. Mereka memahami nilai-nilai yang kami anut dan bahwa kami telah secara konsisten patuh untuk jangka waktu yang lama, katanya.